في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام السيد علي بن عباس الملك الحسني بن كريم أبو ياسر محمد بن علي بن الحسني رضي الله عنهما ورضي عنا بهما ورحمهم الله ورحمنا بهما في الدارين آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda bahwasanya ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan segala yang ada di dunia, mau itu benda, perbuatan, pekerjaan, itu terlaknat semua. Illa dzikrullah, kecuali yang tersebut ada dzikrullah. Dan kita bahas kemarin wa mawalah yang berkaitan dengan dzikrullah, yaitu segala perkara yang menjadi penopang, mempermudah seseorang itu untuk ibadah, seorang itu ingat Allah, maka itu gak masuk dunia. Ya. Kendaraan, rumah, bangunan, apapun pakaian, kalau diniatkan untuk ibadah, untuk zikir, maka tidak jadi dunia. Artinya gak masuk yang terlaknat. Wa aliman wa muta'alliman, terkhusus ya orang yang alim, wa muta'alliman, dan orang yang belajar ilmu agama. Alim di sini orang yang mengerti ilmu agama, dan orang yang belajar ilmu agama ini gak masuk kategori di dalam dunia yang terlaknat. Artinya apa? Artinya dikatakan oleh syarih, yaitu Abu Yazid Al-Maliki, arti wa aliman wa muta'alliman atfun khosun ihtimaman bihim, itu diatofkan dengan wa mawalah karena lebih diperhatikan yang berkaitan dengan ilmu. Orang kerja nyari dunia, tapi kalau kerjanya itu ikut aturan syariat, maka nggak termasuk dari yang terlaknat. Karena semua pekerjaan itu ada hukum fikihnya, ada jual beli, ada jasa. Ya, jasa itu termasuk kerja. Ada jasa jual jasa istilahnya. Ada yang per jam, ada yang per hari, ada yang per jam, ada yang waktuan harian, ada yang modelnya borongan. Saya nggak punya tukang. Maka di situ dia harus tahu
Ustaz, saya ini kerjanya memang dipakai keahlian saya. Ya, istilahnya itu dia bukan jualan, cuman sewa jasa. Jasa saya ini yang dipakai. Nah, pertanyaan sekarang sampean itu harian apa borongan? Kalau borongan, seperti biasa kita kalau lihat tukang borongan ya, kita nggak boleh tentukan hari dan nggak boleh tentukan jam. Yang penting ini beres berapa semua, itu borongan barangnya. Yang penting kerja sampean beres, nah baru mending gaji. Tanpa harus jamnya nggak boleh saya ngatur, atau temponya harus sekian hari, yang nggak bisa, karena dia model borongan. Itu orang-orang yang biasanya contoh bikin apa namanya tempat pengantin, itu kan model borongan. Kita nggak bisa ngasih waktu dia sekian, nggak bisa. Dan dia mau kerja kapan pun boleh, yang penting sebelum harinya sudah beres. Nah, itu namanya model borongan. Atau mengerjakan parit seumpama. Atau yang penting dia disewa karena borongan. Nah, adapun harian yang dia ini disewa secara hariannya. Ibarat kata dia harus on time. Mulai jam 8 sampai jam 4. Istirahat dan makan, sholat makan itu 2 jam lah. 2 sampai 12 sampai jam 2. Nah, itu harus dia on time. Dan tidak boleh orang yang mempekerjakan harian itu menentukan kerja, kamu harus beres ya 2 hari, nggak bisa, karena dia model harian. Cuma resikonya kalau yang model harian dia kagak boleh korupsi waktu. Kalau korupsi waktu gajinya dapat, nah ini ada haramnya. Saya nggak bilang haram semua, ada haramnya. Ya, contoh pegawai pabrik itu kan nggak ada kerja gini, enggak. Dia yang penting sehari bekerja selama sekian hari per bulan cair. Nah, ini kalau dia korupsi waktu nggak boleh, dia harus dikurangin juga dalam gajinya itu. Kalau enggak dia makan haram. Saya nggak bilang seluruh gajinya haram, tidak, karena sebagian besar dia kerja. Tapi yang masuk itu ada yang haram. Nah, yang seperti ini harus tahu. Kemudian di dalam orang yang jualan seumpama, dia harus ngerti hukum jual beli. Artinya nggak boleh menyembunyikan aib. Ya, kemudian harus akad, harus ini, itu semua diatur. Nah, orang yang bekerja sesuai dengan ilmu, arti ilmu sini ilmu yang berkaitan dengan syariat, maka di sini dia nggak termasuk orang yang terlaknat. Bukan orang yang di dunia yang terlaknat, bukan, karena dia pakai ilmu tadi. Ya. Wa aliman wa muta'aliman, kata beliau, yang dimaksud dengan alim dan muta'alim di sini yaitu yang memiliki ilmu syariat. Ilmu syariat al-mashhub bil ikhlas wal amal, yang dibarengi dengan keikhlasan dan mengamalkan. Orang alim tapi nggak mengamalkan, ya masuk yang dilaknat. Bahkan dalam hadis Nabi bersabda, ketika orang-orang ulama yang mereka ini nggak mengamalkan ilmunya, itu dimasuk neraka pertama kali. Sampai-sampai mereka teriak ke malaikat, apakah kami duluan? Kami kan berilmu, kami belajar, kami ini penyembah berhala belum masuk, kita duluan yang masuk. Kata malaikat Malik, laisa man ya'lam kaman la ya'lam. Beda yang tahu sama enggak tahu. Yang tahu ya lebih berat hukumannya. Di pondok itu, di pondok ada santri baru, belum ngerti hukum. Tahu-tahu dia belanja keluar dari gerbang, ya ditemenin sama santri lama, temenin, ikut bareng. Yang dihukum yang siapa? Yang dihukum yang lama, yang baru? Yang lama dihukum, karena dia ngerti, sudah tahu nggak boleh keluar gerbang, kok kenapa keluar? Yang baru nggak dihukum, dia nggak ngerti. Nah, cuman akhirnya jadi pertanyaan, mending Ustaz saya nggak belajar, biar nggak tahu.
Ya, daripada tahu belajar tahu repot hukumnya nanti. Loh, kewajiban dari Allah itu suruh kita belajar. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Menuntut, mencari, mempelajari ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Jadi kalau seorang muslim gak belajar, gak mau hadir majelis karena alasan gak pengen ngerti, kalau ngerti bisa masuk neraka duluan nerakanya, double dosanya dia. Dosa gak mau belajar dan dosa nabrak semua syariat. Double dosanya. Dosa dia jahil. Kenapa? Jahilnya dia dosa karena dituntut belajar. Dan dosa dia acuh tak acuh akan hukum. Kalau orang ngerti hukum, belajar nih, kemudian dia melakukan kesalahan, dia tahu nggak boleh menyimpan cacat di dalam barang yang dijual, nggak boleh membayar dengan duit yang sudah robek-robek, dibuntel-buntel duitnya ditutup dengan uang yang bagus. Nah, ngerti dia, cuman masih ngamalkan. Itu minimal ada rasa nyesel. Orang yang tahu ketika maksiat, minimal dia tahu ini dosa ini. Dan kalau orang yang tahu kalau yang dia perbuat itu Allah murkai, ada waktunya tobat. Itu hebatnya orang yang tahu itu, walaupun dia bergelimang maksiat, dia nanti ada kalanya nyesel, sudah capek, sudah maksiat, dia akan tobat. Permasalahannya cuma satu. Apakah dia meninggal sebelum tobat atau setelahnya? Itu aja. Yang bikin masalah di situ aja. Kalau niat tobat dia ada niat tobat sih nanti Ustaz. Kalau sudah capek semua, umur sudah 60 ke atas baru saya tobat. Jadi 40 hari setelah itu meninggal. Ya seperti ini, hati-hati. Ya, jangan kita nunda tobat. Nah, orang yang tahu dia ada kalanya nyesel. Orang yang nggak ngerti nggak ada nyesel. Bahkan dia nggak merasa bersalah ketika melakukan itu. Dosa apa saya nggak salah apa-apa. Nah, karena dia nggak mau tahu. Ini adalah penyakitnya orang kalau kadang-kadang alasan nggak mau belajar di situ. Sehingga Imam Malik mengatakan tidak sama orang yang tahu dan orang yang nggak tahu. Penyembah berhala itu nggak belajar agama. Ya wajar mereka itu nggak ngerti. Kalian yang belajar kenapa masih maksiat? Ya. Bahkan disebutkan nanti ketika orang-orang itu disiksa di neraka, itu ada aroma yang sangat busuk, sampai orang yang di neraka terganggu. Bayangkan, enak-enak disiksa terganggu, ya apa enaknya disiksa? Saking baunya tuh sampai terganggu. Sehingga siapa ini yang busuk ini siapa? Setelah dilihat ada orang diseret sama malaikat kakinya, sehingga wajahnya ini nempel ke bara api. Tanah neraka itu api semua, dan urusnya berhambur. Saking baunya itu sampai seluruh penduduk neraka itu ingin tahu ini siapa ini. Saya dicek loh, ini yang sering pengajian, ini yang sering ceramah, kok kayak gini sampean? Kata dia, iya, aku sering menyuruh kalian yang wajib, tapi aku nggak melakukannya. Dan aku sering melarang kalian maksiat, tapi aku pendahulunya yang ngamalkan itu. Nah ini modelnya. Jadi jangan dikira nggak aman-aman aja yang ngajar itu udah. Ya, di antara penyakitnya orang yang ngajar itu dia merasa sudah nggak bisa nasihati lagi. Oh, saya penasehat masa dinasihati. Padahal yang paling perlu nasihat ya orang kayak gini. Kenapa? Karena dia diiyakan semua ucapannya. Nggak ada itu murid yang komplain, maksud instruksi nggak ada. Dia diterima terus. Dan padahal dia manusia juga nggak bisa salah. Karena itulah kata guru saya mengatakan, engkau harus merasa dirimu sampai mati kamu adalah murid. Itu pesan guru-guru saya. Jangan merasa jadi ustaz.
kamu sampai mati harus merasa murid. Apa arti murid? Tetap harus ada guru yang dia belajar kepadanya. Ini kadang-kadang penyakitnya orang yang sudah di puncak. Dia merasa gak ada lagi yang bisa ngasih tahu dia. Ini bahaya. Bahaya. Kalau sudah orang itu merasa di puncak, bahaya. Dia harus merasa dirinya ini hanya murid. Dapat titah ngajar, dapat titah suruh perintah ngajar, ya ngajar. Jadi kalau disuruh gak usah ngajar lagi, stop. Sudah kamu belajar lagi, belajar. Itu harus merasa. Kalau dia merasa, nah, saya sudah bukan murid lagi, saya ustaz sudah. Oh ini permulaan celakanya dia, naudzubillah. Permulaan celakanya seorang murid kalau dia merasa bukan murid lagi, sudah ustaz, hati-hati. Ya, sehingga Habib Zaid bin Smith, guru daripada guru kita yang ada di Madinah, hafizahullah, itu beliau sampai sekarang masih belajar ke seorang syekh di sini. Padahal alimnya ya, kita masih belajar. Bukan nggak belajar. Kenapa? Karena tadi untuk menjadi murid itu harganya mahal. Bahkan disebutkan orang yang meninggal dalam keadaan dia proses mencari ilmu, meninggal syahid. Ini tidak masuk kepada yang meninggal dakwah, yang meninggal ngajar, yang meninggal belajar. Itu yang mereka cari. Meninggal belajar ini harus istiqomah, sehingga biar meninggalnya syahid. Gak pernah ngaku tapi syahid. Nah, sehingga mereka mencari itu. Padahal alim, tapi masih belajar. Kenapa? Karena mencari titel santri itu, pengen masih santri. Walaupun ngajar ya, tapi masih santri. Rata-rata seperti itu. Ya. Wal ikhlas. Ya, beramal dan juga dia ikhlas. Ya. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu artinya itu karena Allah. Dia harus karena Allah. Cuman bukan berarti ya, sebagian orang terlalu tinggi mengartikan karena Allah. Artinya karena Allah ini berarti wis tidak boleh nerima apapun, gak boleh. Yang dilarang itu mentarjet, meminta, itu haram, gak boleh. Meminta dengan ilmunya gak boleh. Ya, meminta dengan ilmunya untuk pribadi gak boleh. Tapi kalau sumpah diberi, bukan minta ya, diberi. Nah sekarang pertanyaannya, seandainya sampean memberi orang alim, terus orang itu menolak, hati sampean seneng apa enggak? Alhamdulillah Ustaz ditolak amplop saya, alhamdulillah. Seneng apa enggak? Pasti pusing loh, ini kenapa ditolak? Apa haram kah duit saya? Syubhat kah? Pasti tolak. Beda orang penjual. Saya jual nih, ayo Pak, ini ada yang 50.000 atau 1.000. Ya saya beli. Berapa ini sudah? Oh enggak usah sampean, enggak usah bayar. Seneng enggak sampean? Mau seneng gratis berarti. Nah, ini penjual. Orang penjual ketika yang beli itu ya, ketika yang menjual itu menolak, pembeli senang. Karena yang dia harapkan gratis. Beda, jangan dibilang kalau ini penjual agama, beda. Penjual agama kalau pakai tahrif ya. Tahrif. Tapi kalau seumpama diberi tanpa keinginan kita, ya sekiranya kalau kita tolak ini sakit hati nih. Ini kalau saya tolak bisa jadi dia kepikiran, kenapa saya ditolak? Kenapa? Nah, sehingga dalam hal ini para ulama ya mereka mengatakan nahnu qaumun la nas'al. Kami ini suatu komunitas yang enggak pernah minta. Tidak pernah minta. Tapi wa idza utina fala narud. Kalau kami diberi kami enggak boleh nolak. Kenapa? Bisa nyakitin hati yang ngasih. Bisa nyakitin hati yang ngasih. Nah, itu diantara rumus bagaimana orang itu karena dunia apa karena akhirat di situ. Patokannya di situ. Sehingga dalam hal tersebut
arti daripada orang alim dan muta'alim yang enggak masuk daripada yang terlaknat, itu yang dia mengamalkan dan ikhlas. Ikhlas ini enggak cuman yang alim, yang belajar pun harus ikhlas. Kenapa? Karena kalau ada orang belajar niatnya bukan karena Allah, bahaya. Dalam hadis disebutkan, man ta'allama, man talabal ilma, barang siapa yang dia mencari ilmu agama, mimma yubtagha bihi wajhullah, ilmu yang harusnya ini mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dia mencari ilmu agama, yang ilmu agama ini tujuan aslinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi tujuan dia apa? Liyumariya bihil ulama. Tujuan dia belajar untuk nyaingin guru-guru di kampungnya. Ini saya belajar, jadi kalau saya alim buka majelis lebih besar kalah ke guru-guru itu. Dia seperti itu. Awas ya, di sini saya lebih besar. Au yasrifa wujuhan nasi ilaih, atau dia punya niat agar orang-orang memandang dia, pengen viral, pengen terkenal. Hati-hati. Itulah kalau ada murid nih, belajar agama, belajar, ditanya, engkau belajar cita-citanya menjadi apa? Saya pengen kayak contoh Ustaz Somad. Apa yang engkau ingin kayak Ustaz Somad itu kayak apa? Iya Ustaz, di mana-mana dihormati, dicium tangan, yang dikawal mobil bagus, hotel paling mahal. Nah itu yang saya inginkan. Wah ini gak beres, perbaiki lihat dia. Kalau seperti ini kata ulama, wajib engkau perbaiki niat dia. Kalau seumpama yang Anda ingin dari kayak Ustaz Somad itu menghabiskan waktunya untuk ngajar orang, kemana-mana dia dakwah, nah, bagus, silahkan. Kalau niatnya itu, tapi bukan untuk viral, bukan untuk terkenal, bukan untuk dunia, bukan. Nah, kalau mau jadi seperti itu, atau yang orang dulu-dulu, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam bin Hanbal, mirip seperti itu, silahkan. Cuman kalau keinginannya itu yang dilihat gemerlap, karena itulah kata seorang ulama mengatakan, jangan melihat orang besar itu di akhirnya, tapi lihat dia di awalnya. Maksudnya apa? Kalau kita lihat di akhirnya, dia dihormati, ya, kemana-mana dikawal, diminta doa, ada air disuruh niup. Kalau kita lihat itunya, kita akan pengen seperti itu, jangan. Tapi lihat awalnya dia kayak apa dulu. Bagaimana dulu dia menghabiskan malamnya belajar, kurangi tidur, kurangin makan, itu yang ditiru. Bukan dia ditiru hasilnya, prosesnya. Kita cuma lihat hasilnya. Akhirnya baru belajar setahun, sudah pengen dihormati di kampung, sudah pengen ditaruh di depan, baru setahun belajar. Ini yang gak cocok. Akhirnya dia nganggap orang-orang ini kualat semua. Kok saya gak dihormati loh? Itu orang-orang besar gak minta dihormati. Tapi ini namanya murid yang tertipu. Karena dia melihat orang besar waktu besarnya, gak dilihat waktu awal proses dia jadi besar kayak apa. Sehingga diantara ucapan Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, man ro'ani fil bidayah tahaggud, yang melihat aku di waktu bidayahku, prosesku permulaan, dia nyampe seperti aku. Artinya niru seperti aku dulu kayak apa. Tapi man ro'ani fil nihayah, yang lihat aku di akhir, di mana-mana aku dikawal ini. Padahal aku nggak minta itu, dihormati, nggak minta itu. Tapi dia mandang aku di situ, ya tafasah, jadi melenceng. Sehingga kita ini kadang-kadang sering lihat video ulama itu di akhir-akhirnya aja. Habib Umar bagaimana, Habib ini, Syekh ini kayak ini, itu sudah jadi semua. Tapi kita nggak lihat prosesnya dulu kayak apa. Habib Umar itu dulu waktu bangun pondok itu
belum ada pondoknya, masih rumah ngontrak. Bahkan beliau itu, Habib Salim, putra beliau Habib Salim, mengatakan pernah kita itu di hari Idul Fitri itu suguhannya cuma biskuit kecil kayak Roma, itu biskuit Roma sama aqua. Sempet di wajah kita itu kayak baju baru nggak ada, suguhan kayak gini juga. Sampai kata abahnya mungkin mengkasyaf, ya tahu hatinya. Kata, apakah ada yang kurang dari hari ini? Kita Ramadan alhamdulillah sudah selesai Ramadan dalam keadaan puasa semua, baca Quran alhamdulillah tiap hari kalian. Apa ada yang kurang dalam hari ini? Yang mereka lihat bukan suguhan, tapi menyelesaikan Ramadan dalam keadaan diridhoi itu. Ya ini loh yang nggak ada pada kita itu di situ. Ya, kalau kita lihat bidayahnya, beliau ini, ya tengah-tengah abahnya khutbah, Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi abahnya itu bukan bin Hafid, masyhurnya Abi Umar bin Hafid. Hafid itu Al-Habib Hafid, kakek yang kedua. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kenapa langsung bin Hafid? Karena yang masyhur di tarikh kakeknya yang kedua itu. Habib Muhammad abahnya ini waktu khutbah Jumat, Habib Umar masih umur 9 tahun. Di soft depan dengar abahnya khutbah. Dijemput komunis Uni Soviet. Dijemput paksa, kebetulan ridanya beliau diletakkan ke pundak Habib Umar. Itu di ujung masa di penjara sampai sekarang nggak tahu di mana. Sampai sekarang. Kalau ditanya di mana abah antum syahid, tapi nggak tahu syahidnya di mana. Kan karena pernah Uni Soviet waktu masih belum Rusia. Uni Soviet pernah menjajah Yaman itu berapa tahun? Pernah dijajah oleh Uni Soviet berapa tahun? Dan banyak ulama-ulama itu yang diculik, dibunuh banyak. Tapi lihat, dijajah itu nggak berpengaruh pada orang-orang tadi. Tetap istiqomahnya sama. Nggak ada tradisi Uni Soviet yang masuk ke Yaman, nggak ada. Kita kelamaan dijajah Belanda. Tradisi Belanda banyak di kita itu. Libur hari Minggu. Kenapa? Waktu ke gereja. Itu masih berlaku di Indonesia. Karena pengaruh penjajah masih ada. Bukan Jumat kita libur, hari Minggu. Kenapa? Waktu orang-orang ke gereja masih tak pakai itu. Dan masih banyak sekolah campur laki perempuan. Itu adat sana, bukan adat kita. Sampai sekarang perempuan laki campur. Ya. Kemudian pakaian dulu itu pakaian, mana ada SMA itu yang sampai lutut, di bawah lutut. Dulu bawah lutut dan nggak ada yang model itu. Sekarang mulai lutut, sekarang pelan-pelan bila mulai lutut. Bahkan untuk jilbab itu kurang dikenal di masyarakat. Di Bangil itu, ya kebanyakan hanya pakai kerudung aja, leher kelihatan. Semenjak munculnya para ulama, para habaib baru rapat jilbab ini sampai ke bawah. Ini hasilnya itu budaya Belanda itu mempengaruhi. Tapi sekarang masih dipakai. Nah, yang seperti ini, kalau seseorang itu benar-benar mengamalkan, ya, yang belajar, yang mengajar, maka dia nggak termasuk daripada yang terlaknat daripada dunia. Kemudian Wan Uqbah bin Mas'ud Al-Badri rahimahullah. An Uqbah bin Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Rawahu Muslim. Dari sahabat Uqbah bin Mas'ud Al-Badri. Arti Al-Badri yaitu yang hadir perang Badar. Ya, ini dapat derajat lebih daripada sahabat yang lain. Sehingga digelari Al-Badri. Al-Badri ini yang pernah hadir perang Badar. Kenapa Ustaz kok diistimewakan? Karena yang hadir perang Badar itu betul-betul yang sudah teruji keimanannya.
di mana waktu itu terjadi perang Badar ini waktu Ramadan dan muslimun puasa waktu itu. Subhanallah, pasukan muslim itu hanya 313. Sementara orang kafir 1000 kali, 3 kali lipat. Dengan senjata lengkap karena memang berangkat dari Mekah itu niatnya perang. Sementara orang-orang muslim disebutkan yang pakai kuda nggak sampai 20. Yang pakai kuda karena kurang. Yang pakai senjata lengkap itu sedikit. Itu. Sampai-sampai ketika perang itu Nabi mengangkat kedua tangannya tinggi dan mengatakan Allahumma in tuhlik hadhil musabah falan tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, kalau Engkau takdirkan kelompok yang kecil ini habis, kalah, maka enggak ada yang nyembah setelah ini. Habis sudah, Islam selesai sudah. Padahal Nabi itu betapa yakinnya, cuman lihat musuh sebanyak ini. Nah, sehari sebelum Nabi perang, itu Nabi ngajak berapa sahabat. Dikatakan nanti ini Abu Jahal di sini matinya. Ditunjukkan tadi. Itu Syaibah di situ. Nah, itu Rabi'ah di sini. Ditunjukkan satu. Subhanallah, ketika Nabi itu doa tersebut, langsung Allah ngirim 5.000 malaikat. Dipimpin oleh Jibril. Disebut dalam hadis, dalam tafsir itu Jibril pakai surban kuning dengan ada buntutnya dalam sebelah kanan sini. Dipimpin oleh Jibril. 5.000 malaikat itu. Ya wajar 1.000 tambah. Musuh 500, 5.000 ya api juga 1.000. Subhanallah. Sebagian sahabat bercerita, aku melihat sebagian musuh itu tahu-tahu terkapar sendirinya. Terkapar sendirinya. Dari situ aku tahu, oh ini berarti malaikat yang mukul. Malaikat yang gak punya dosa bisa mukul. Tapi mukulnya pahala. Mukul yang berpahala. Kenapa? Perintah. Bunuh orang. Kalau diperintah pahala. Masa Al-Gojo itu pahalanya besar. Karena dia bagian macun. Karena itulah baik buruk itu bukan tergantung akal. Tapi baik buruk itu tergantung syariat. Syariat mandangnya boleh apa tidak. Bukan akal. Kalau pakai akal, semua pembunuhan nggak boleh. Semua pemukulan nggak boleh kalau pakai akal. Mukul itu bisa berpahala, bahkan bisa jadi wajib. Kapan Ustaz? Anak nggak sholat sudah umur 10 tahun. Nabi nyuruh pukul. Kalau anak 10 tahun nggak sholat, pukul. Nabi yang nyuruh. Kalau orang tua mukul dapat pahala, nggak mukul dosa karena perintah. Jadi lihat mukulnya karena apa? Kalau mukulnya itu saya haram. Mukul mendidik nggak apa-apa, dilihat. Ini pakai syariat, nggak pakai akal. Kalau agama itu pakai akal, nggak perlu Rasul diutus, nggak perlu kitab diturunkan, cukup akalnya aja sendiri. Tapi akal ini liar. Kalau nggak disuruh, tidak diatur oleh syariat, liar dia. Kan yang penting senang, yang penting happy menurut akal. Kalau akal ya, nggak boleh ganggu sama orang lain, nggak boleh. Nah itu akal. Kesenangan dia kalau menurunkan bala wajib ditegur. Kesenangan yang bikin turun bala wajib ditegur. Syariat yang ngomong, bukan akal. Akal nggak ngurus itu. Karena akal itu logika terus. Nah, ini al-Siyah dibilang al-Badri. Nah, ketika terjadi perang Badar itu, setelah perang Badar dan kemenangan orang Muslim, 70 orang kafir terbunuh, 70 lainnya ditawan. Itu Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Kata Nabi bersabda, Innallaha ittala'a ala ahli Badr. Sesungguhnya Allah memandang orang-orang yang hadir perang Badar. Wa qala, dan Allah berfirman, if'alu ma syi'tum. Wahai yang hadir perang Badar, sekarang kerjakan apapun terserah kalian. Faqad ghafartu lakum, sudah aku ampuni dosa kalian. Artinya apa? Artinya pasti surga. Kalau kita kena itu, gak sholat lagi Pak, gak ada pengajian lagi. Ini yang dikatakan orang ahli Badar.
Dikatakan itu oleh Allah lewat Rasulullah, tidak mungkin bohong Nabi. Tambah khusyuk sholatnya, tambah banyak ibadah. Padahal sudah ada janji dari Allah pasti surga untuk ahli Badar. Karena itulah titel Al-Badri ini penting. Sampai disematkan Al-Badri yang pernah hadir perang Badar. Bahkan di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang pernah ikut perang Badar itu mendapatkan biaya tambahan dari Baitul Mal karena menghargai orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala. Itu. Nah, ini perang Badar, Masya Allah. Nah, ini disebutkan, beliau mengatakan, kalau Rasulullah SAW, Nabi SAW pernah bersabda, man dalla ala khairin, siapapun yang menunjukkan kepada kebaikan, artinya kebaikan yang urusan syariat. Ya. Contoh, ada orang wudunya nggak sampai siku, sampai bilang Pak, sampai siku ini salah. Ini namanya juga kebaikan. Ada orang mungkin ya waktu khutbah Jumat dia ngomong, setelah pulang Jumatan ada bilang maka boleh ngomong Jumatan. Ini mandala ala khair. Siapapun yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ili. Dia dapat pahala sama dengan pelaku kebaikan itu. Selama orang itu waktu khutbah Jumat nggak ngomong, pahala dapat, dan yang pernah ngasih tahu dia dapat terus. Selama orang yang wudu itu basuh siku terus sampai akhir hidupnya, dia dapat pahala terus. Gak cuma itu, apa kata putus dengan matinya? Tidak. Seandainya orang yang tadi dikasih tahu bahwasanya wudu sampai siku, itu ngasih tahu anaknya, ngasih tahu saudaranya, tadi saya dikasih tahu orang, wudu itu sampai sini loh, bukan sini. Akhirnya yang lain niru juga. Maka yang memberitahu awal dapat pahala dengan ngamalkan ini. Istilahnya MLM. Kalau kita ngerti multi marketing itu berlaku untuk akhirat. Anda ngasih tahu satu orang ngasih tahu dua, pahala dua ini Anda dapat juga. Yang dua ini ngasih tahu masing-masing anak-anaknya, dapat lagi saya. Terus semakin banyak yang tersebar semakin besar. Dari sini kita ngerti paling banyak pahala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari beliau kita ngerti sholat, kita ngerti khusyuk, kita ngerti sabar, kita ngerti tawadhu kayak apa, kita ngerti berakhlak dengan orang tua. Dari Nabi semua. Sehingga semua kebaikan itu Nabi dapat duluan sebelum kita dapat pahala, Nabi dapat duluan. Dari sinilah ya besarnya pahala para ulama. Ulama itu nggak bisa ditandingin pahalanya. Walaupun orang ahli ibadah sebanyak apapun, ulama cuma tidur, pahalanya ngalir, transferan pahala rame. Dia tidur aja di rumah. Ini yang ibadah seret. Belum tentu juga ibadah dapat. Bisa jadi nggak khusyuk, bisa jadi dia ujub dengan amalnya, bisa jadi nggak sesuai fikih. Tapi ini cuma tidur, transferan pahala banyak. Kenapa? Yang ngamalin, belum murid-murid yang ngamalin. Itulah guru-guru saya. Jika ditanya oleh murid-muridnya, Ustaz, kenapa sampai tidak keluar dakwah? Ya, mulai belajar sampai jadi ustaz, sampai meninggal di pondok, nggak keluar. Kata beliau, cukup sudah. Yang keluar murid gak usah saya. Kalian saya keluar, saya di sini aja pahala nyampe juga. Saya gak kena fitnah karena dikenal orang, dan pahala juga murni dapat. Walaupun murid gak ngasih hadiah ke guru, hadiah saya hadiahkan pahala ini untuk guru, walaupun gak ngasih tetap transfer. Setiap gerakan kita ngaji lah ini semua transfer. Dan guru tadi sebelum ketus untuk dia ke gurunya dulu. Sehingga para guru-guru kadang kita ambil Husain bin Umar sekarang
Beliau alim, Masya Allah. Termasuk beliau yang mengakadkan saya waktu nikah. Muslimatullah sekalian. Itu beliau menguasai 4 bahasa. Prancis, Inggris, bahasa Arab, salah satunya Mandarin kalau nggak salah. Itu alim, tapi nggak kelihatan. Maksudnya nggak tampak alim itu nggak tampak. Bahkan saya punya guru Ali Bahar yang nulis kitab Fuad Mukhtar yang dibaca sama guru Bishrul di sini. Itu yang tulis Ali Bahar guru saya. Itu kalau nyari kitab ini kitab mana ini? Tanya ke Gus, nemu kitabnya. Saking ngertinya kitab. Itu beliau ditanya, ya Habib kenapa sampai nggak ngarang kitab? Kata beliau, saya ngarang ustadz aja. Saya ngarang ustadz. Kalau ngarang kitab banyak sudah. Saya mengarang membentuk ustadz. Ya dia pahalanya sudah mereka. Nah ini mereka ya. Jadi jangan remehkan ustadz-ustadz yang nggak keluar-keluar di pondok, nggak terkenal, itu pahalanya berjubel. Banyak pahala. Ya, nah, sehingga ini di antara fadilah orang mengajar. Insyaallah untuk hadis-hadis yang selanjutnya kita bahas yang akan datang insyaallah. Kurang berapa menit? 1 menit. Ada yang mau bertanya? Oh, iya. Berkah. Iya. Oh iya. Rezeki berkah itu ketika bisa membantu kita dalam ketaatan, kemudian gak bikin kita lalai, bisa bikin kita tambah taat, dan yang gak bikin kita lalai. Disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya, min tamami ni'matillah alaih, termasuk dari sempurnanya nikmat Allah pada engkau, itu apa? Engkau diberi qanaah akan apa yang ada, dan engkau dicegah dari harta yang bikin engkau lalai. Itu nikmat terbesar. Anda qanaah dengan yang Anda punya, ya, gak ngurus, gak butuh ke orang, harus cukup, dan gak banyak sehingga Anda bisa lalai. Orang kalau semua dia punya duit itu langsung mikir mau kemana ya. Nah, itu sudah lalai sudah. Yang awal dia setiap malam mungkin di jadwal malam ini ke pengajian masjid ini, malam besok ini, itu lain lagi sudah. Ini ke Singapura, apa kemana, ke teman mini, apa mana itu. Kenapa? Ada duit. Duit ini bikin lalai berarti. Nah, harta yang bikin lalai itu gak berkah. Gak berkah. Harta yang bikin lalai gak berkah. Yang berkah itu kalau harta itu bikin Anda tambah dekat, dan Anda dibuat cukup dengan yang apa Anda punya. Dan qanaah itu Masya Allah besar. Banyakkan orang kenapa sih sampai keluar negeri jadi TKI, TKW kemana, sampai sebulan bisa ninggalin istri, ninggalin anak. Kenapa? Gak qanaah. Coba dia qanaah, istrinya qanaah, enak. Kenapa? Rezeki tidak mungkin kemana. Yang bikin orang itu keliling-keliling kurang qanaah. Itu. Seandainya dia tuh bisa qanaah, cukup. Nggak mungkin. Cukup. Tapi tadi yang bikin akhirnya ya nggak jamaah, nggak berjamaah, akhirnya gini. Kan nggak qanaah tadi. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan hiyal qanaah la ardo biha badala. Qanaah itu aku nggak ridho diganti dengan apapun. Kalau qanaah itu cukup. Itu rezeki yang terbesar. Ya, nah itu yang namanya barokah di situ. Insyaallah kita bahas pembahasan hadis yang selanjutnya yang akan datang. Fadilah habibina syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واغفر الأنبياء لما نهضى بالخير نفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.